Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Akbar, dengan NIM 2408657 gitu. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mereview Dreambook ya, Dreambook. Nah, sebelumnya Dreambook ini saya kerjakan gitu ya, lumayan lah, selama waktu kurang lebih 1 minggu gitu, karena harus memikirkan konsep-konsep itu. Nah, di waktu 1 minggu itu saya itu mencari waktu kosong agar saya bisa menata kembali mimpi saya gitu, dari awal terperinci gitu. Jadi setelah kuliah dari sini mau apa, nah jadi di waktu senggang teman-teman itu kita bisa ya merangkai lagi gitu, mengingat lagi gitu mimpi-mimpi kita gitu, supaya kita ya termotivasi lagi, supaya kita ingat dengan tujuan awal gitu. Tanpa lama-lama kita langsung review Dreambooknya saja. Mantap, let's go. Nah, ini adalah nampak cover buku Dreambook bagian depan gitu, dan belakangnya kosong ya. Nah, langsung saja. Nah, di halaman di cover pertama ini ada foto tuh. Mungkin teman-teman udah pada tahu gitu ya, kenapa kita harus memakai foto terbaik gitu di cover buku ini. Dalam Google Classroom-nya dijelaskan bahwa kita pasang foto cover di book ini dengan foto yang menurut kita paling bagus gitu. Misalnya memakai jas ataupun ya foto-foto terbaik kita. Nah, kenapa saya memilih foto ini? Karena ini adalah foto di mana saya berhasil menamatkan Seven Summit Gunung Jawa Barat gitu ya. Nah, ini perjalanannya yang tidak mudah dan sangat ada cerita berkesan gitulah. Nah, inilah alasan kenapa saya memilih foto ini gitu. Jadi foto ini ya sangat berkesan bagi saya gitu. Lanjut ke slide selanjutnya, yaitu biodata. Nah, ini. Nah, lanjut slide berikutnya, yaitu ada tentang hobi. Nah, hobi saya itu yang saya gemari diantaranya adalah mendaki gunung dan olahraga. Pada intinya saya menyukai berkegiatan outdoor gitu. Nah, di sini ada foto saya ketika lagi berpergian naik gunung, dan ini adalah saat saya olahraga, yaitu bersepeda dari Bandung ke Pangalengan gitu. Sebenarnya di antara dua hobi ini, di antara naik gunung dan bersepeda gitu, hobi saya juga yaitu seperti futsal, terus lari gitu. Pokoknya saya sangat menyukai kegiatan yang berbau outdoor gitu, atau berbau alam. Saya sangat suka gitu. Nah, selanjutnya tentang keluarga. Nah, ini adalah ayah saya yang bernama Slamet Setiawan, dan ini adalah ibu saya yang bernama Darwanti, dan ini adalah kakak saya yang bernama Ahmad Saifullah, dan ini adalah saya Muhammad Fadil Akbar gitu. Nah, ini adalah foto ketika Lebaran, mungkin sudah cukup lama, dan ini adalah foto ketika buka bersama itu. Sedikit cerita tentang foto ibu saya yang lagi di Mekah ini, yang ini. Nah, jadi waktu itu ibu saya berangkat ke Mekah itu karena dibayarin gitu ya, benar-benar gratis gitu, karena menjadi seorang guru ngaji. Nah, alasan saya masuk PAI juga
karena saya ingin meniru ibu saya gitu, bahwa menjadi seorang guru ngaji itu ya kita tidak usah memikirkan rezeki gitu, pasti sudah diatur dan ilmunya insya Allah bermanfaat buat orang lain gitu. Nih, ini adalah foto yang berkesan gitu. Selanjutnya yaitu riwayat pendidikan. Nah, saya dulu SD di SDN 201 Sukaluyu gitu, dari tahun 2012 sampai dengan 2018. Lanjut saya masuk SMP Negeri 63 dari tahun 2018 sampai dengan 2021. Lanjut masuk SMA gitu. Nah, waktu masuk SMA ini sedikit error gitu ya, karena masuk SMA yang swasta gitu, nggak negeri, karena sebelumnya negeri semua gitu. Nah, masuk SMA ini tahun 2021 sampai 2024. Nah, alhamdulillah nih yang paling bikin deg-degan gitu ya untuk masa depan itu kuliah gitu, dan alhamdulillah keterima kuliah di UPI itu. Nah, selanjutnya idola. Nah, idola saya yang pertama itu Nabi Muhammad ya, karena beliau sangat-sangat contoh yang sangat baik gitu. Yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Nah, saya mengaguminya karena beliau kuat dan pemberani gitu. Dalam banyak kisah sering diceritakan Umar bin Khattab ini adalah sosok yang sangat pemberani gitu, dan sangat membela Rasul gitu, Nabi Muhammad. Nah, selanjutnya prestasi. Nah, sebenarnya prestasi ini juga yang saya cantumkan dalam buku ini hanyalah 2 gitu ya. Yang pertama ada medali emas finisher 21 km UPI Half Marathon 2023 gitu. Dan yang kedua yaitu medali emas kejuaraan pencak silat Asia Eropa 2017. Sebenarnya selain 2 prestasi ini, ada prestasi lain seperti prestasi kejuaraan atletik gitu ya. Selain menjadi finisher di UPI Half Marathon ini, ada kejuaraan atletik SAC gitu. Kalau waktu SMA namanya itu SAC gitu. Itu tuh nasional satu Indonesia, dan ada kualifikasinya per provinsi gitu. Dan pencak silat itu dulu waktu masih kecil, pencak silat tuh mungkin ada 3 gitu ya, 3 medali gitu, perak sama perunggu gitu. Dan waktu itu saya pernah ujian kenaikan tingkat pencak silat, ini perguruan perisai diri ya. Waktu itu ujian kenaikan tingkatnya di UPI gitu, di gedung PKM kalau nggak salah ya, di gedung PKM gitu. Jadi ya throwback gitu waktu masih kecil. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Nah, saya akan sedikit menceritakan tentang kelebihan terlebih dahulu gitu ya. Jadi kelebihan diri saya yaitu, menurut saya yaitu time management yang sangat baik gitu, dan sangat menjaga kesehatan. Sedikit apa ya? Sedikit informasi, sedikit keunikan tentang saya, bukan unik sih ya, informasi gitu ya. Saya tuh sampai seminggu bisa 5 kali atau lebih gitu olahraga dalam seminggu, saking saya menjaga kesehatan gitu ya. Karena kesehatan adalah salah satu kebutuhan gitu ya, agar kita dapat beribadah dengan lancar gitu, insya Allah. Dan menurut orang tua nih, kelebihan menurut orang tua rajin dalam berbagai hal, terlebihnya olahraga gitu ya. Jadi emang banyak yang bilang gitu, saya tuh sangat mengaplikasikan gitu bagaimana kita harus sehat gitu ya, terus disiplin. Nah, selanjutnya ada menurut teman
menurut teman saya itu dapat memotivasi orang. Terus ini fisiknya bagus, terus banyak relasi gitu. Ini banyak relasi, ini teman saya ngaco ini kayaknya nih, soalnya ngide gitu teman saya, padahal saya orangnya tidak suka berorganisasi gitu ya, jadi relasinya tidak sebanyak orang yang berorganisasi gitu. Tapi ini kayaknya ngide yang isi banyak relasi. Nah selanjutnya kekurangan saya. Menurut saya kekurangan saya adalah yang pertama dan yang utama adalah tidak suka berkegiatan gitu, dan tidak suka berorganisasi gitu ya. Jadi sangat tidak suka berorganisasi gitu. Nah, sedikit fun fact gitu ya. Jadi kalau semisal saya berorganisasi gitu ya, kalau saya sudah tidak mood tuh, saya tuh jadi suka keringet dingin lah, suka ingin pulang gitu. Jadi semisal ada kumpul hima nih ya, himpunan mahasiswa di UPI, saya males banget gitu, pengen pulang gitu, mending olahraga gitu. Nah selanjutnya adalah menurut orang tua gitu. Menurut orang tua yaitu kalau udah kalau udah tidur susah dibangunin gitu, itu yang pertama. Yang kedua, pemalas waktu SMA gitu. Jadi tapi emang bener gitu ya, waktu SMA saya tuh ya saat malas gitu ngerjain tugas tuh nyontek terus, tidak ada niatan ngerjain sendiri. Terus ya dulu waktu SMA tidak fokus rapot gitu ya, tidak fokus mengejar eligible atau SNBP, malah ngejarnya jadi atlet. Nah menurut teman kurang aktif, kurang rajin. Nah ini nih yang ketiga, yang ini error lagi nih, yang ngisinya pasti jutek mukanya. Jutek dari mana, perasaan enggak jutek gitu ya. Ini kayaknya error nih, yang ngasihnya punya dendam, nggak tahu punya dendam atau punya apa gitu ya. Nah gitu untuk kekurangan dan kelebihan saya gitu. Nah selanjutnya yaitu adalah 100 mimpi. Nah kita di sini bakal random ambil kertasnya aja kali ya. Nah jadi sekarang 100 mimpi dan kita random gitu ya ambil kertasnya. Kita ambil ya. Set. Nah ini nih mimpi saya, cita-cita saya yaitu menjadi pembimbing haji dan umroh gitu. Terus ke Mekah bersama orang tua, menjadi orang yang berguna di masyarakat, sehat di masa tua, memiliki rumah. Itu adalah mimpi saya gitu. Jadi di bagian 100 mimpi ini dan dibagi lagi menjadi kertas-kertas kecil seperti ini gitu. Nah kertas kecil ini poinnya 5 gitu, 5 mimpi. Jadi ada beberapa kertas gitu di sini. Coba kita ambil satu lagi kali ya. Set. Ya. Cita-citanya menamatkan Seven Summit Indonesia gitu. Seven Summit Indonesia. Nah tadi kan di awal sudah jelasin tuh bahwa saya sudah menamatkan Seven Summit Jawa Barat tuh, alhamdulillah. Nah cita-cita saya yaitu Seven Summit Indonesia dan Seven Summit dunia gitu, minimal 1 ya, karena ya jauh juga kan dari Indonesia gitu. Terus keliling dunia, pariwisata halal nih ya. Terus pokoknya ingin keliling dunia gitu ya, pengen ke tempat-tempat yang apa ya, semisal Turki gitu kan. Di Turki ada Masjid Hagia Sophia gitu ya, yang dulu itu adalah Turki atau apa ya? Ya kalau nggak salah Turki gitu, yang dulu adalah Konstantinopel gitu, yang ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih gitu. Nah itu sampai sekarang masih ada gitu ya, sejarah Islamnya gitu. Jadi
harus kita kesana gitu. Nah ini selanjutnya adalah dream map. Nah, kita bakal liput nih ya. Nah, lembar terakhir yaitu dream map. Nah, rencana ini ngomong naon. Nah, dream map nih di tahun 2029 insya Allah saya akan lulus sebagai magister gitu ya, atau S2. Di tahun 2030 saya akan kerja sambil kuliah S3 gitu insya Allah, dan menjadi dosen di UPI gitu ya. Terus tahun 2031 yaitu pergi haji bersama keluarga gitu. Nah ini lebih spesifiknya saya yang membiayai gitu ya. Terus ini apa ini, menikah gitu ya, ini wacana nggak tahu lah, itu disuruh ngisi kan, lihat teman-teman pada mengisi menikah jadi isi juga gitu. Tahun 2032 gitu lulus S3, amin ya Allah. Nah di tahun ini 2032 yaitu menjadi dosen, mempunyai keturunan, hidup dalam kecukupan gitu. Jadi ya gitu, bahagia gitulah hidupnya gitu di masa tua gitu. Nah itulah dream book saya gitu ya. Jadi masih banyak kekurangan gitu yang harus saya perbaiki gitu. Nah, mungkin ya segitu. Nah jadi gitu untuk isi dari dream book saya gitu, mulai dari cover, terus biodata ya, terus ada hobi, keluarga, family. Nah selanjutnya itu ada riwayat pendidikan, idola, prestasi gitu ya, kelebihan, kekurangan, 100 mimpi, dan dream map itu. Mungkin ya di dalam setiap poin-poinnya seperti biodata, hobi itu kan tadi sudah saya jelasin lagi tuh ya di dalam video. Ya mungkin bagi teman-teman tuh terlihat biasa gitu ya, tapi menurut saya seperti salah satunya contoh foto ini gitu ya, ini sangat berkesan gitu. Mungkin sekian dari Muhammad Fadil Akbar atau Fadil gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.